Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, tinggal di Wisma Sidojakung Indah, Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Saya punya anak 2. Kegiatan sehari-hari saya pagi mengajar di TK, sorenya mengajar di TPQ. Alhamdulillah, itu kegiatan yang saya lakukan sehari-hari. Sebelum saya mengikuti Riyadhah, tarik nafas, bisa nafas, bisa iya, iya. Sebelum saya kenal Riyadhah, saya seringkali karena dosa-dosa saya yang saya tidak tahu, karena itu dosa, saya sering didatangi debt collector. Waktu itu rasanya, Masya Allah, rasanya lemes. Nah, sebelum saya kenal Riyadhah juga, anak-anak saya semakin besar, bahasanya, sikapnya semakin ya bagaimana gitu. Akhirnya di suatu hari saya ikut kajian Ahad pagi, tiba-tiba ketemu seseorang yang saya juga tidak kenal. Di situ ngobrol tentang Riyadhah. Akhirnya apa itu Riyadhah? Saya jadi penasaran. Pada saat itu ada seminar di Sukolilo, Ustadz, di Sukolilo, Surabaya. Dan saat itu sudah jam 8, padahal kegiatan dilaksanakan jam 7 pagi. Langsung saya telepon panitia, saya posisi di Gresik, bisa nggak saya ikut? Waktu itu katanya dijawab, kursinya sudah penuh Bu, tapi kalau mau ikut mendengarkan dengan berdiri nggak apa-apa, Ibu datang. Akhirnya saya datang, dan kebetulan Alhamdulillah tidak dapat kursi juga di sana. Memang datangnya sudah siang, hampir jam 10 saya baru nyampe di Sukolilo. Di situ saya ikuti. Yang pertama yang saya penasaran itu, ini ada seminar kok bawa Al-Quran. Yang kedua kok bawa mukena. Itu seminar apa? Sedangkan di situ bahasanya bahasa level tinggi saya, menurut saya ya. Pengusaha, seminarnya bawa Al-Quran, bawa alat sholat. Gitu. Di situ saya semakin penasaran. Akhirnya di situ saya ikut Riyadhah, gabung Riyadhah. Kebetulan waktu itu bayar Pak ya, bayar. Pas di dompet saya ada uang 500.000. Iya, bayarnya 500.000. Saya izin sama suami, kebetulan suami juga ikut nganter. Terus nanti kita bagaimana? Bismillah, ini uang 500.000, pokoknya saya ikut. Salah satu di antara kita harus ikut, sampean atau saya bilang gitu. Suami, ya udah kamu dulu aja. Akhirnya saya ikut gabung ya, alhamdulillah diizinkan dengan uang yang pas itu. Akhirnya saya mengikuti di level 1. Seminggu kemudian saya dimasukkan di grup level 1. Di situ saya bingung, apa ini, kenapa harus pakai laporan, kenapa harus ini ya, istighfar harus dihitung, harus begini begitu. Akhirnya saya bingung, tapi saya harus ngikuti. Ini maunya apa sih? Saya gitu. Saya semakin penasaran. Bismillah, saya ikuti pelan-pelan satu. Di situ juga ada waktu untuk sharing sama Ustadz Yudi, juga dibimbing langsung di level 1. Akhirnya ada hari-hari tertentu itu saya manfaatkan untuk sharing. Nah, alhamdulillah di bulan berikutnya ada debt collector itu kembali lagi, karena saya belum bisa melunasi hutang. Saya istighfar banyak-banyak, saya sedikit santai menghadapi debt collector itu. Dan anak-anak juga secara nggak langsung sudah mengikuti apa yang saya lakukan. Tahajud, bangun sendiri, mengaji, bangun sendiri, mengaji dilakukan setiap hari. Dan alhamdulillah suami juga tanpa kita banguni, akhirnya subhanallah keajaiban itu ada. Akhirnya sampai saat ini rebutan kamar mandi kalau di pagi hari untuk duluan sholat tahajud itu.
Itu keajaiban. Di level 1 saya semakin tenang menghadapi debt collector dan lain-lainnya, menghadapi anak-anak juga. Di level 2 ada keajaiban lagi, karena saya di Jawa Timur tinggal sendiri, keluarga besar di Palembang. Waktu itu bapak saya mengalami kritis. Saya tidak ada bayangan untuk bisa pulang karena keadaan. Tiba-tiba ada telepon dari adik, Mbak mau pulang, Bapak mau dirawat dan ditunggu sama Mbak, dengan yang lain nggak mau. Saya izin suami, lalu suami mengizinkan. Kemudian ya subhanallah, pesawat bolak-balik 1 minggu, beberapa kali Surabaya, Palembang, Surabaya. Subhanallah, saya tidak pernah membayangkan saya akan bisa naik pesawat bolak-balik ya. Itu keajaiban juga. Saya bisa merawat orang tua, bisa sama keluarga juga. Kemudian kemarin yang terakhir menjelang akhir level 2 harus ada laporan-laporan yang untuk bikin skripsi, ya itu saya sudah siap. Yang persiapan apa-apa yang untuk skripsi saya sudah siap, tapi saya untuk datang ke Jogja itu kayaknya nggak mungkin, karena ya lagi-lagi karena keadaan ekonomi, transport. Daripada saya pakai ke Jogja yang menurut beliau-beliau murah tapi saya mahal sekali. Itu tiba-tiba ada seorang teman namanya Mbak Puji Lestari dari Surabaya. Mbak, sudah siap laporannya? Sudah siap insya Allah, kurang beberapa titik yang belum. Terus saya izin suami, loh gimana kamu persiapannya? Ya udah saya bantu. Alhamdulillah suami saya mau bantu sampai selesai. Kemudian sudah Mbak, ikut saya aja transportnya. Subhanallah, dibayari juga oleh beliau. Subhanallah. Itu akhirnya saya bisa ikut wisuda. Itu tidak pernah saya bayangkan. Mungkin saya belum bisa naik level gitu. Ya alhamdulillah. Setelah pulang dari wisuda juga saya ada surat dari bank lagi karena saya juga belum lunas. Di situ saya buka, ternyata tertanggal surat itu 1 bulan yang lalu, baru nyampe saya 1 bulan kemudian. Akhirnya saya juga datang ke bank, sudah juga ngomong menyampaikan bahwa surat itu baru 3 hari yang lalu nyampe ke rumah. Jadi mohon maaf saya terlambat datang ke sini. Kemudian di situ kami musyawarah dan mengajukan untuk dibebaskan bunganya. Alhamdulillah disetujui. Cuman PR saya pada saat itu, dari mana saya dapat uang cash? Terus dari pihak bank, saya tunggu jangan sampai bulan Desember nanti maksudnya. Terus setelah itu saya pulang ke rumah musyawarah sama suami, tiba-tiba alhamdulillah ada yang meminjami cash. Subhanallah, berapa utangnya di bank, sekian, sudah lunasi, urus aja gitu. Gimana utang saya, sudah pakai aja tanpa bunga, tanpa apapun. Akhirnya saya pakai uang itu dan saya kembali datang ke bank menyatakan itu saya lunasi hutang saya dan dibebaskan semua bunga segala macam dari bank. Alhamdulillah, itu keajaiban yang luar biasa. Dan subhanallah, karena kita yakin sama Allah, ya pasti bisa, yakin pasti bisa. Ya Allah, akhirnya saya tidak merasakan lagi gelisah atau apapun, ya semuanya itu kalau apa yang terjadi pada diri kita, kita kembalikan aja ke Allah. Allah itu pasti ada bersama kita. Yang penting niat kita dan yakin itu. Ya, mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, dan doakan juga untuk saya, semoga tetap bisa menjalankan riyadhos istiqomah. Dan Bapak Ibu juga, mari kita bersama-sama yakin bersama Allah, pasti bisa. Ada Allah selalu bersama kita.
yang tetap iman, ya tetap yakin, ya, karena Allah adalah segalanya buat kita. Ya, hanya itu saja dari saya, Ustadz. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariyah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariyah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan, Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.